Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah beri hendaknya kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah. Kesehatan yang Allah beri hendaknya kita gunakan untuk menghindarkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses daripada penciptaan kehidupan kita adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah sebagai Tuhan kita menciptakan jin berikut manusia. Daripada proses penciptaan kedua makhluk tersebut adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga konsep kehidupan yang harus kita bangun dalam mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita jamaah, yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal, maupun meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita pun meninggal. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertemuan kita di kesempatan part yang kedua ini, kita masih di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, tepatnya pada hadis yang kedua. Insyaallah akan kita bahas terkait dengan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada waktu itu duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang dia itu menggunakan baju yang bersih, putih mengkilat. Syadidus sawari sya'ri, kemudian nampak terlihat rambutnya yang begitu rapi. La yura alaihi atharus safar. Salah seorang di antara kita yang duduk bersama Nabi tidak mengetahui bahwa orang tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dalam kondisi safar, namun dia tidak terlihat sama sekali dalam kondisi safar. Wala ya'rifuhu min ahadun. Salah seorang di antara kita pun tidak mengenal sang laki-laki tersebut yang datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia lengketkan lutut kanan dan lutut kirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempelkan kepada lutut kanan dan lutut kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wadda'a kaffaihi rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha kanan dan paha kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong jelaskan, tolong kabarkan kepadaku
tentang apa itu Islam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepadanya, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, lalu engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan melaksanakan puasa tatkala berada di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaiha sabila, kemudian engkau pergi haji ke Baitullah ketika engkau telah dicukupkan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau benar ya Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang ini aneh, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, maka dia menjawab sendiri apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan engkau benar. Kalau secara logika, ketika kita mengatakan engkau benar berarti kita telah mengetahuinya. Lalu kenapa sang laki-laki tersebut, dia sudah tahu tentang apa itu Islam, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi menjelaskan di depan para sahabatnya. Ini bermaksud hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah pembelajaran khusus yang memang sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Lalu dia bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu selanjutnya Rasulullah, ya Rasulullah, sebutkan, jelaskan kepadaku apa itu iman. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu menurut penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, lantas engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk yang Allah berikan kepadamu dalam perjalanan kehidupanmu di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Qal sadaqta, kamu benar ya Rasulullah. Qal fa akhbirni anil ihsan, lalu selanjutnya tolong kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila engkau merasa bahwa tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa apa yang kau lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal fa akhbirni anis sa'ah, lalu sampaikan kepadaku apa itu kiamat. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, bukankah yang bertanya itu jauh lebih mengerti tentang pengertian kiamat dibandingkan yang ditanyakan. Qal fa akhbirni ani amaratiha, kalau begitu sebutkan kepadaku tanda-tanda yang bisa engkau sampaikan terkait dengan ciri-ciri kiamat. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tadilal ummatu rabbataha wa an taral khufatal urata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana ciri-ciri kiamat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya dengan mengatakan, apabila engkau melihat seorang hamba sahaya melahirkan anak majikannya, ya, kemudian yang selanjutnya
jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, kemudian pengembala domba yang berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Thumma talaqa falabithu maliyan thumma qala, dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu mengetahui siapa yang tadi menanyakan di hadapan kalian terkait Islam, iman, ihsan dan hari kiamat? Maka kata Umar radhiyallahu anhu dengan kalimat, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang kondisi demikian. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar, fa innahu Jibril, dan dia sesungguhnya adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita punya catatan yang penting terhadap hadis ini, karena hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu aminus sama, kepercayaan makhluk di langit, yaitu Jibril alaihi salam, dan aminul ard, kepercayaan makhluk di bumi, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis yang dapat kita pelajari dan kita petik dari pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan kita, khususnya jika menghadapi ulama atau orang-orang mulia dan penguasa, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat daripada pertanyaannya. Yang ketiga, jika seorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Yang kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak mempermalukan kedua orang tuanya, sebagaimana seorang tuan mempermalukan hamba sahayanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, di dalam terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Dan yang kedelapan, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam bermajelis dalam menuntut ilmu agama. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah bab yang kedua yang alhamdulillah dapat kita selesaikan dalam kitab Arba'in An-Nawawi berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu memahami apa yang telah kita pelajari dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan yang baik ketika kita mendengarkan kebaikan itu, meninggalkan yang buruk ketika kita paham terhadap keburukan itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.